Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak Aat di Dimni Channel. Kali ini Pak Aat akan bahas atau sharing informasi terkait dengan model-model pembelajaran yang cocok, yang sesuai untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka nih ya. Apa saja model-model pembelajaran yang yang sesuai ya, yang dengan tujuan dari adanya kurikulum Merdeka nih ya. Nah, ada beberapa pertanyaan dari orang tua maupun teman-teman Bapak Ibu guru ya, teman-teman seperjuangan, bahwa kenapa kurikulum Merdeka ini berbeda di setiap sekolah ya. Pasti berbeda karena penerapan atau implementasi kurikulum Merdeka ini tergantung karakteristik satuan pendidikan atau sekolah, dan juga terkait dengan karakteristik atau potensi pada peserta didik di sekolah masing-masing ya. Dan ada beberapa sekolah yang baru menerapkan kurikulum Merdeka sehingga terus mencari bentuk ya, formula yang tepat untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini di sekolahnya masing-masing ya. Akan terus diperbaiki ya, dan mencari bentuk-bentuk yang sesuai pastinya ya, sehingga kemungkinan akan ada perbedaan di tiap-tiap sekolah ya. Oke, dan Pak mengucapkan terima kasih nih yang sudah like dan subscribe ya, dan boleh di-share juga ke teman-teman yang lain ya, agar video ini semakin banyak manfaatnya. Dan juga mudah-mudahan tayangan video ini bermanfaat buat saya pribadi ya, dan dijadikan sebagai wadah diskusi untuk kita semua bagaimana bersama-sama mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini di sekolah masing-masing ya. Dan mudah-mudahan semakin ke depan ya, kualitas pendidikan di Indonesia semakin baik ya. Oke, langsung saja kita bahas tentang model-model pembelajaran yang sesuai ya untuk diterapkan pada kurikulum Merdeka ya. Nah, sebelumnya adalah konsep dari model pembelajaran ya. Itu adalah model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar ya. Oke. Nah, di sini ada kalau karena kerangka ya. Karena ini kerangka, jadi ada hal yang ada di sini, ada di dalamnya adalah di dalam model pembelajaran ada namanya pendekatan pembelajaran ya. Kemudian secara teknis nanti ada strategi pembelajaran, kemudian semakin teknis lagi ada metode pembelajaran ya. Oke, kemudian diperjelas dengan teknik pembelajaran, kemudian diperjelas kembali ya taktik ya, atau gaya atau style ya si guru mengajar ya. Nah, ini adalah kerangka konsep dari model pembelajaran ya. Oke, nah syarat apa aja syarat model pembelajaran ya? Yang pertama adalah ada sintak. Sintak itu adalah langkah-langkah urut operasional pembelajaran ya. Nah ya, ajalah langkah-langkahnya ya sesuai dengan hipotesis ya, analisis hipotesis ilmiah ya. Kemudian yang kedua adalah sosial sistem ya, yaitu suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada prinsip ya, principles reaction ya, yaitu menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang, memperlakukan dan merespon siswa. Nah, ini penting ya. Kemudian yang keempat, support system. Nah, segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah infractional natural effect ya, hasil belajar yang diperoleh langsung berdasarkan tujuan yang ditetapkan dan hasil belajar di luar yang ditetapkan ya, natural effect. Oke, kemudian apa aja model-model pembelajaran yang cocok ya untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ya. Yang pastinya ada 4 model ya. Di sini ada model pembelajaran base
problem based learning, kemudian model pembelajaran project based learning, kemudian model pembelajaran discovery learning, kemudian model pembelajaran inquiry learning ya. Kenapa keempat ini cocok untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka? Karena di sini menumbuhkan sifat 4C ya. Kolaboratif, kreatif, berpikir kritis, dan komunikatif ya. Model-model ini yang bisa menumbuhkan sifat pada peserta didik ya, sifat kolaboratif ya, kerja bersama, kreatif, berpikir kritis, dan komunikatif. Kemudian kita bahas satu persatu ya, dari mulai pertama ya, model pembelajaran problem based learning ya. Apa itu problem based learning atau PBL ya? Adalah model pembelajaran yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama, mengorientasi peserta didik pada masalah. Itu memfokuskan peserta didik mengamati masalah yang menjadi objek pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengorganisasi kegiatan pembelajaran. Peserta didik menyampaikan berbagai pertanyaan terhadap masalah yang dikaji. Oke. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Nah, ini adalah mengumpulkan informasi ya, untuk melakukan percobaan untuk memperoleh data dalam rangka menjawab atau menyelesaikan masalah yang dikaji. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, peserta didik mengasosiasi data yang ditemukan dari percobaan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber ya. Kemudian langkah kelima, analisis dan evaluasi proyek proses pemecahan masalah. Peserta didik mendapat jawaban terhadap masalah yang ada, selanjutnya dianalisis dan dievaluasi. Itu adalah model pembelajaran problem based learning ya. Nah, sekarang apa perbedaannya dengan model pembelajaran project based learning atau PJBL ya? Nah, model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan semua analisis dan investigasi yang mendalam dalam suatu topik permasalahan yang diangkat dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai materi ya. Nah, ini banyak yang digunakan ini ya, project based learning. Karena mengintegrasikan berbagai materi atau mata pelajaran ya. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama adalah menyiapkan pertanyaan. Nah, guru menyiapkan pertanyaan ya, atau penugasan proyek. Langkah awal agar siswa mengamati lebih mendalam ya. Oke, jadi disiapkan dulu pertanyaan-pertanyaannya oleh guru. Kemudian kedua, mendesain perencanaan proyek ya, untuk menyusun perencanaan proyek bisa melakukan percobaan. Langkah ketiga, menyusun jadwal pelaksanaan proyek ya, ini sangat penting agar proyek sesuai dengan waktu tersedia dan sesuai target ya. Biasanya kalau project based learning ini waktunya agak panjang ya, sehingga kemudian kalau tidak dibuat jadwal proyek ini akan molor-molor ya. Nah, itu ya, jadi harus dibuat target dan dipantau selama proses perkembangan. Kemudian yang keempat, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek ya. Jadi siswa dan guru bersama-sama memonitor pelaksanaan dan perkembangan serta mengevaluasi proyek sampai mana perkembangannya dan harus ada targetnya ya, batas waktu targetnya. Kemudian kelima, menguji hasil proyek. Hasil percobaan dihubungkan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber. Jadi harus dicek dengan berbagai data-data lainnya untuk memperkuat ya hasil proyeknya. Kemudian yang keenam, mengevaluasi kegiatan atau pengalaman. Nah, ini sebagai acuan perbaikan untuk tugas proyek yang sama atau proyek mapel yang lain ya. Oke, ini adalah model pembelajaran project based learning. Nah, bagaimana dengan model pembelajaran discovery learning ya? Nah, model pembelajaran yang mendorong peserta didik yang dapat mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, mencari informasi, mengorganisasi atau mengkonstruksi apa yang diketahui, menemukan konsep dan prinsip yang akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Nah ya, ini luar biasa nih siswa benar-benar aktif ya mengkonstruksi konsep dan pengetahuannya ya. Oke, langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, memberikan stimulus. Guru memberikan stimulus berupa masalah untuk diamati siswa melalui kegiatan membaca,
atau mengamati situasi atau gambar dan lain-lain ya. Jadi diberikan gambar atau permasalahan ya. Oke, kemudian siswa untuk mengamati. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Peserta didik mencari informasi terkait masalah dan merumuskannya. Nah, ya. Kemudian ketiga, mengumpulkan data untuk menemukan solusi pemecahan masalah. Yang keempat, mengolah data. Peserta didik mengeksplorasi kemampuan yang pengetahuan untuk diaplikasikan pada kehidupan nyata. Ya, datanya diolah dari hasil ini pertama diberikan stimulus ya, kemudian mencari informasi dan merumuskan masalah, kemudian mengumpulkan data untuk mencari solusinya, kemudian diolah datanya ya. Kemudian kelima, memverifikasi. Peserta didik mengecek kebenaran hasil pengolahan data melalui berbagai kegiatan atau mencari sumber yang relevan ya, relevan baik dari buku atau media atau mengasosiasi sehingga menjadi kesimpulan. Yang terakhir adalah menyimpulkan ya. Nah, oke, sampai ketemu kesimpulan ya. Kemudian yang terakhir, model pembelajaran inquiry learning ya, atau IL. Nah, ini model pembelajaran yang bertujuan memperoleh informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis. Nah, langkah-langkahnya, pertama, guru menyajikan fenomena. Ya. Peserta didik mengamati berbagai fakta atau fenomena yang akan memberikan pengalaman belajar. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Peserta didik mengeksplorasi fakta atau fenomena melalui berbagai sumber. Langkah ketiga, mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban. Nah, ini adalah untuk melatih peserta didik dalam mengasosiasi atau penalaran terhadap kemungkinan jawaban dari pertanyaan yang diajukan, ya, hipotesis ya. Kemudian keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, melakukan analisis dugaan yang paling tepat sehingga sebagai dasar untuk merumuskan kesimpulan. Yang keenam adalah menyimpulkan. Jadi berdasarkan data yang telah diolah atau dianalisis sehingga peserta didik dapat menyajikan atau mempresentasikan hasil temuannya ya. Itu adalah keempat model yang cocok ya untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka di setiap mapel Bapak Ibu guru ya. Oke, nah sekarang bagaimana model-model ini penerapannya ya. Nah, untuk pilihan yang sesuai ya. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran dan karakteristik pengetahuan untuk jenjang. Yang pertama adalah faktual dan konseptual. Ini adalah cocok menggunakan kalau yang faktual dan konseptual ya. Jadi karakteristik pengetahuan untuk jenjang faktual dan konseptual lebih cocok menggunakan discovery learning ya dan inquiry learning ya. Sementara kalau yang prosedural dan metakognitif itu lebih cocok menggunakan project based learning dan problem based learning ya. Nah, gitu ya. Nah, sementara kalau yang karakteristik keterampilan yang bersifat abstrak, nah ini lebih cocok menggunakan discovery learning atau inquiry learning atau problem based learning. Sementara yang konkret ya, lingkungan atau lapangan, ini lebih cocok project based learning. Nah, itu ya. Jadi model-model pembelajaran yang bisa diterapkan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka di kegiatan pembelajaran Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Oke ya. Nah, demikian penjelasan singkat ini ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat ya. Oke, terima kasih. Kalau ada perbedaan persepsi, mohon masukannya. Silakan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan menjadi bahan diskusi berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para siswa dan guru hebat.